Shalom orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Saya membawa salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pagi ini saudara, ketika saya sedang bersaat teduh, saya sedang berdoa, saya sedang sujud di lantai, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya kepada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus tertidur di buritan. Lalu saudara, Tuhan Yesus berkata kepada saya, "Apakah engkau berpikir aku peduli dengan keadaan ini?" Lalu saya mulai membaca ayat ini saudara. Mari kita melihat bersama-sama Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di sini dikatakan saudara, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus mengajak murid-murid untuk pergi sampai ke sebuah tujuan, dan tujuannya adalah ke seberang. Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan saudara, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, ini adalah sebuah kisah di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Lalu di dalam perjalanan mereka, saudara, tiba-tiba ada angin taufan badai yang datang mengamuk. Saudara, di dalam Lukas 8 ayat 23 dalam kisah yang sama itu dikatakan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Saudara, ini merupakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ini bukan ilustrasi, tapi sebuah peristiwa yang terjadi, dan Yesus ada di dalam perahu itu karena dia yang mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang. Lalu saudara, di dalam keadaan yang tenang, damai, waktu mereka berangkat, tidak ada masalah apa-apa, Yesus pun tertidur. Tiba-tiba dikatakan sekonyong-konyong, artinya tanpa disadari, tanpa mereka bisa prediksi, tanpa mereka ketahui, tiba-tiba saudara turunlah taufan ke danau, angin badai saudara. Saudara, awal tahun ketika kita memasuki tahun 2020, kita tidak melihat tanda-tanda bahwa dunia akan menjadi seperti ini. Sekonyong-konyong, tiba-tiba saudara, keadaan dunia berubah. Keadaan dunia sepertinya tidak bisa dikontrol lagi. Mula-mula terjadi di satu negara. Lalu kemudian saudara, virus yang tidak bertanggung jawab ini mulai menyebar kemana-mana, dibawa oleh orang-orang yang suka traveling. Dia mampir ke seluruh dunia saudara, tidak ada satu dunia pun yang ditinggalkan oleh si virus ini. Sekonyong-konyong, dunia menjadi sunyi senyap. Kota-kota yang biasanya sibuk, penuh dengan aktivitas, penuh dengan berbagai macam kesibukan. Orang sibuk bekerja, orang sibuk menyelesaikan tugas-tugasnya, orang sibuk memperhatikan kehidupannya. Tiba-tiba saudara, sekarang semuanya berhenti. Orang bekerja di dalam rumah, orang melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Orang tidak bisa lagi sesuka hati keluar rumah. Sekarang keluar rumah saudara harus pakai alat penutup. Lalu saudara, orang mulai menjadi panik, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Orang berharap bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Semua orang berharap akan ada vaksin
yang bisa segera ditemukan supaya masalah ini bisa cepat berlalu dan kehidupan bisa menjadi normal, saudara. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini, saudara, jumlah orang yang terkena virus itu bertambah bukannya berkurang. Kita belum lagi melihat data kematian daripada orang-orang yang terkena penyakit ini. Saudara, sekonyong-konyong dunia dicengkeram oleh satu masalah yang terbesar ini. Belum lagi, saudara, masalah-masalah yang lain yang kita hadapi di dalam kehidupan. Masalah di dalam pernikahan, masalah keuangan, masalah penganiayaan, masalah yang banyak itu, saudara. Gunung-gunung yang ada di hadapan kita itu sudah banyak. Sekarang ditambah lagi dengan satu masalah virus ini. Saudara, apakah Yesus peduli? Mari kita lihat ayat-ayat ini, saudara. Dikatakan di sini, murid-murid berseru kepada Tuhan dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid melihat keadaan ini, saudara, tidak menjadi lebih baik. Badai datang begitu kuat mengamuk sehingga air itu meninggi dan mulai memasuki perahu, dan nampaknya perahu ini akan tenggelam. Sedangkan Yesus tidur dengan tenang. Dan mereka menjadi panik, mereka jadi bertanya-tanya, "Tuhan, apakah Engkau peduli?" Seringkali kita juga bertanya, saudara, kenapa situasi ini bukan cepat berlalu, tapi sekarang ini sudah mau mengakhiri bulan April. Tapi keadaannya sepertinya tetap sama, saudara. Sekarang orang di seluruh dunia mulai menjerit, mulai berseru, mulai mencari Tuhan. Orang mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan peduli dengan keadaan ini? Apakah Tuhan menghendaki umat manusia untuk binasa? Saudara, apakah ini yang ada di dalam pikiranmu? Apakah ini yang menghantui pikiranmu siang dan malam, yang membuatmu sulit untuk pergi tidur? Setiap malam kau merenungkan, kapan keadaan ini akan berlalu? Semua orang berdoa, "Tuhan, biarlah masalah ini cepat berlalu. Biarlah Tuhan vaksin ini bisa cepat didapatkan, supaya penyakit ini bisa segera disembuhkan." Saudara, hidup kita jadi penuh dengan ketakutan, sama dengan murid-murid yang sedang menghadapi badai itu. Mereka sampai bertanya, "Kita sudah mau binasa ini, Tuhan. Bagaimana, Tuhan? Engkau kok sepertinya tidak peduli." Tapi saudara, ayat yang ke-39 mengatakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Saudara, saya ingin Anda melihat dua hal dari apa yang kita baca dalam Markus 4 ini. Dua hal ini, saudara, berbicara tentang natural dan spiritual. Kalau kita melihat ayat 39 dikatakan, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau. Ada dua hal di sini, saudara, yaitu angin dan danau. Kita tahu bahwa angin itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Ini merupakan kata benda tapi tidak bisa kita pegang, saudara, tapi bisa kita rasakan. Kita bisa merasa ada angin sepoi, ada angin yang panas, ada angin yang angin tofan, angin badai, itu bisa kita rasakan, tapi tidak bisa terlihat. Sedangkan danau itu adalah kata benda juga, tapi bisa kita lihat, saudara. Ada fisiknya, bisa kita jamah. Sedangkan angin tidak bisa kita jamah, sekalipun dia ada. Nah, saudara, hal ini berbicara tentang dua hal, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Secara fisik, saudara, kita bisa melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat akibat dari apa yang tidak terlihat ini termanifestasi membawa dampak terhadap lingkungan kita secara nyata. Virus ini tidak nampak, saudara. Tapi ketika dia menghampiri kita, itu bisa melumpuhkan tubuh kita. Tahukah Anda bahwa Yesus peduli dengan apa yang kau pikirkan di dalam jiwamu ketimbang apa yang nyata terjadi di dunia ini? Saudara, saya mengatakan hal ini bukan berarti Yesus tidak peduli dengan apa yang terjadi. Bukan berarti Yesus tidak peduli kalau kita ini sakit.
Kalau kita terkena bahaya, Yesus peduli. Buktinya saudara, waktu murid-murid memanggil dia, dia bangun. Dia menghampiri. Dia menghardik angin itu dan dia berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Jadi yang mana saudara yang Yesus lebih peduli? Kalau kita perhatikan di sini saudara, yang pertama kali yang Yesus lakukan adalah dia menghardik angin. Apa yang tidak terlihat itu lebih berbahaya saudara. Tapi itu bisa membawa dampak ke alam nyata. Apa yang ada di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, apa yang bergejolak di sana, itu lebih penting karena itu akan membawa dampak terhadap tubuh jasmanimu. Di sini Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid, mengapa engkau begitu takut? Takut itu sifatnya spiritual. Takut itu tidak bisa terlihat, tapi dampaknya bisa terlihat saudara. Orang menjadi panik, orang menjadi bingung, orang menjadi lumpuh, orang menjadi tidak bisa tidur, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa fokus lagi saudara. Lalu saudara, Tuhan mengatakan, mengapa engkau tidak percaya? Tidak percaya itu sifatnya spiritual. Karena iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu saudara, tidak bisa kita lihat, tapi membawa bukti. Yesus berbicara tentang dua hal, yaitu hal yang natural dan hal yang spiritual. Keduanya ini saling berkaitan. Tapi kemana Yesus mengajak kita? Apa yang lebih penting yang ingin Tuhan Yesus beritahukan? Adalah kita harus kembali kepada yang supranatural saudara. Percaya dahulu kepada Tuhan. Ketika kita bisa mempercayai Tuhan, Anda menjadi tenang. Anda tidak panik, Anda bisa bersekutu dengan Tuhan. Anda bisa berdoa, Anda bisa menyediakan waktu, Anda bisa membaca firman, Anda bisa merenungkan firman, Anda bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah panik duluan saudara, kita sudah ketakutan dengan virus yang ada, dengan masalah yang ada, dengan kondisi keuangan, dengan masalah pernikahanmu, masalah pada anak-anakmu. Kalau kita fokus di sana saudara, kita akan dilumpuhkan. Karena jiwa kita akan terganggu terus. Yang ada di pikiran kita itu semua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dampak dari apa yang kita takuti. Tapi saudara, ketika kita mulai memasuki alam spiritual, kita melihat apa yang sedang Yesus kerjakan, apa yang sedang Yesus lakukan, kekuatan apa yang Yesus berikan kepada kita, itu akan berdampak di alam nyata. Itu akan membawa kasih karunia yang sangat besar di dalam kita menghadapi semuanya ini saudara. Saudara, Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk percaya kepada Dia. Yesus lebih peduli saudara dengan apa yang ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, ketimbang apa yang terjadi di luar sana. Saudara, saya sekali lagi mau mengatakan bahwa ini bukan berarti Yesus tidak peduli. Karena terbukti Dia menghardik angin itu. Dia membuat angin itu menjadi tenang, menjadi diam. Tapi dari mana Yesus memulainya saudara? Dari ketenangan jiwanya. Dari kepenuhan manusia rohnya, dia bisa memperkatakan dengan penuh otoritas. Dan danau pun menjadi tenang. Saudara, Yesus memberikan kita contoh yang sangat luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mengatakan kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang Dia inginkan. Kita bisa berkata kepada kondisi ini, engkau tidak akan pernah mempengaruhi hidupku. Engkau tidak akan pernah membuat ketakutan di dalam hidupku. Engkau harus berkata-kata saudara. Yesus berkata kepada danau itu, apa yang nyata di hadapanmu harus kau perkatakan. Jika tidak, maka yang menyerangmu adalah ketakutan. Saudara, Yesus sangat peduli dengan kondisi jiwamu. Apa yang kau pikirkan? Di sini saudara kita bisa melihat di dalam Matius 4 ayat yang ketiga 39 dikatakan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, di dalam Matius yang 10 ayat yang ke-28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak takut kepada apapun juga. Dia hanya mengajarkan kepada kita untuk hanya takut kepada Dia. Takut kepada Dia mendatangkan kekuatan. Takut kepada Tuhan mendatangkan kasih karunia. Takut kepada Tuhan mendatangkan keberanian saudara untuk menghadapi situasi ini. Itulah sebabnya di ayat yang ke-40 dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Saudara, mereka yang tadinya begitu takut dengan kondisi yang ada, akhirnya mereka menjadi sangat takut kepada orang pribadi Yesus yang memperkatakan kepada danau itu. Saudara, jika kita takut hanya kepada Tuhan dan kita memperkatakan kepada situasi ini, dengar virus, padaku ada darah Kristus, ada meterai Roh Kudus, dan firman Allah berkata, jikalau aku memiliki darah Kristus, maka malaikat maut akan melewati rumahku, keluargaku, hidupku. Engkau tidak akan pernah bisa mampir di dalam rumahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau engkau mempunyai takut akan Tuhan, engkau berani memperkatakan kepada situasi ini, bukan lagi takut dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, maka Tuhan akan melihat kepada imanmu. Tuhan tidak memberikan kita iman ketakutan kepada masalah, tetapi Dia memberikan kepada kita iman yang berkemenangan. Saudara, saya sungguh berdoa kepada Tuhan di dalam situasi ini. Jikalau kita masih harus tinggal dengan kondisi yang seperti ini, saya meminta kepada Tuhan, berikan kepada kami Tuhan iman yang teguh di dalam penantian ini. Iman yang terus mempunyai pengharapan kepada Engkau. Bukan iman kekalahan, bukan iman yang membuat bingung, tapi iman yang membuat kita berani, membuat kita tekun, membuat kita sabar, menantikan segala sesuatu berlalu. Saudara, tidak ada satu masalah pun yang pernah tinggal dari sejak kejadian, dari sejak Tuhan menciptakan dunia ini sampai hari ini. Tidak ada, saudara. Semua masalah pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak pernah berlalu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur buat firman kebenaran-Mu, dan hamba-Mu berdoa, siapapun juga Tuhan yang telah mendengarkan firman ini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, biarlah kami semua boleh diteguhkan kembali. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau di antara orang-orang yang mendengarkan berita Injil sedang tinggal di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, sepertinya sudah hilang pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini aku perintahkan semua dusta setan, ketakutan itu, keterikatan itu terlepas. Keluar engkau dari dalam kehidupan anak-anak Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, otoritas yang daripada-Mu, firman-Mu Tuhan, itu terus menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami tetap tinggal percaya sampai semuanya ini berlalu. Saudara, Tuhan mengatakan kepada saya, jika di hatimu ada ketakutan, ingat, itu bukan daripada Tuhan.
Jika di dalam hatimu kehilangan akan pengharapan, ingat, itu juga bukan daripada Tuhan, karena Dia adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.